Ya, Bapak Ibu Saudara, kita akan baca Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Demikian bunyi firman Tuhan, Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berdiri, ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Ayat yang ketiga, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dan hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu itu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, judul kita, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Sama-sama kita katakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kalau kita baca firman Tuhan tadi, kita lihat bahwa Yesus baru saja turun dari Bukit Zaitun. Biasanya ke Bukit Zaitun untuk membangun hubungan dengan Bapaknya. Dan setelah itu pergi ke bait Allah untuk mengajar. Nah, waktu Yesus sementara mengajar, kita tadi baca ahli-ahli Taurat dan orang Farisi mencari Yesus pada saat Yesus lagi dikerumuni oleh orang banyak. Karena Yesus lagi mengajar dan banyak orang. Jadi mereka datang tepat pada waktu Yesus lagi mengajar. Niat mereka itu bukan datang untuk dengar firman. Mereka bertemu Tuhan bukan untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Mereka datang dengan motivasi yang tidak benar. Jadi saya harap Bapak Ibu Saudara ke gereja motivasi benar, amin. Untuk mendapatkan Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Nah ini Farisi ahli Taurat datang dengan motivasi yang tidak benar. Niat mereka itu mencoba Yesus, menjebak Yesus dan membuat Yesus bersalah di hadapan pemimpin-pemimpin. Termasuk pemimpin dalam pemerintahan sipil atau pemerintah Romawi. Jadi bukan saja mereka sebagai pemimpin agama, tapi hadir di situ juga ada pemimpin-pemimpin sipil. Ada juga pemimpin sipil atau Romawi yang hadir pada saat itu. Jadi pokok persoalan ini pada dasarnya adalah bagaimana Yesus memandang masalah ini dari Taurat Musa. Jadi para pemimpin agama itu cari kasus yang sangat mencolok mata. Apakah Yesus akan mempersalahkan perempuan yang berzina dan membiarkan ia dihukum rajam sesuai ketentuan Taurat. Tapi apabila Yesus berbuat demikian, Yesus akan dipersalahkan oleh penguasa Romawi Bapak Ibu. Sebab penguasa Romawi tidak akan membiarkan hukum itu terjadi. Karena hukum semacam itu tidak ada pada hukum Romawi. Jadi ada dua hukum yang diperhadapkan dengan Yesus, yaitu hukum agama dan juga hukum sipil atau Romawi. Jadi mereka bawa Yesus, menempatkan Yesus untuk meminta penjelasan Yesus. Apakah Yesus mau lakukan hukum Romawi atau juga hukum Taurat Musa. Jadi Bapak Ibu Saudara kita lihat itu sangat menyolok. Ya, mereka punya niat bagaimana Yesus jawab supaya ada kesalahan di situ. Jadi itulah orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat. Bapak Ibu Saudara pada tahun 30 Masehi, pemerintahan Romawi telah mencabut hak untuk menjatuhkan hukuman mati dari mahkamah agama Yahudi. Jadi hukuman mati itu sudah dicabut. Tidak boleh ada lagi yang menghukum orang, merajam orang. Karena itu hukum Musa, hukum Taurat. Tapi pemerintah Romawi sudah cabut itu. Dan kita bayangkan pemerintah sudah cabut. Lalu ahli-ahli Taurat datang minta penjelasan Yesus. Kita tahu bahwa mereka punya tujuan jebak Yesus. Supaya apa Yesus mau katakan akan mereka jatuhkan hukuman buat dia. Jadi kasus ini menjadi dilema bagi Yesus. Apabila ia jatuhkan hukuman, apabila ia menjatuhkan hukuman mati bagi perempuan pendosa itu, maka kita lihat
ia melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Romawi. Sebaliknya apabila ia membebaskan perempuan ini dari hukuman mati, maka ia melanggar hukum Taurat. Dua pilihan yang sama-sama sulit bagi Yesus, Bapak Ibu. Jadi para petinggi agama Yahudi ini berusaha betul untuk menjebak Yesus. Karena mereka menempatkan Yesus sebagai hakim atas kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh perempuan yang bersinah tersebut. Jadi mereka lakukan semua ini dengan maksud untuk jebak Yesus, untuk coba Yesus. Supaya mereka mendapatkan kesalahan pada Yesus. Seperti tadi saya sudah bilang. Dan kalau mereka membawa Yesus sudah dapat kesalahan, mereka akan membawa Yesus ke pengadilan agama dan menghukum Yesus. Karena salah memberi jawaban atas kasus yang menimpa perempuan bersinah tadi. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus ini, Farisi ahli Taurat ini tidak tinggal diam di mana saja Yesus berkhotbah. Mereka ada di situ untuk bagaimana jatuhkan Yesus. Mereka merasa tersaingi. Saudara, dalam masyarakat Yahudi itu, orang-orang Farisi ahli Taurat merasa bahwa mereka itu sangat penting. Mereka memelihara ada tradisi keagamaan dan orang lain tidak boleh mengajarkannya. Hanya mereka saja, karena mereka berpikir mereka suci, mereka kudus dan tidak ada orang-orang Yahudi yang seperti mereka. Ini yang mereka banggakan. Makanya waktu Yesus tampil untuk berkhotbah, mereka merasa ini tersaingi. Mereka merasa Yesus bersaing dengan mereka. Siapa Yesus sampai berdiri? Dia bukan ahli Taurat. Dia bukan Farisi. Dia cuma anak seorang tukang kayu. Bagaimana mungkin anak seorang tukang kayu bisa berdiri sejajar dengan kami, Farisi dan ahli Taurat? Kapan dia sekolah? Halo Bapak Ibu Saudara. Kapan Yesus ini sekolah sampai mau ajari kita? Sampai mau melakukan hal-hal yang tidak pernah kami lakukan. Karena Yesus berbicara disertai tanda-tanda heran dan mujizat. Katakan amin. Itulah orang-orang banyak takjub. Dan di mana Yesus berada. Mereka ada di situ, berkerumun di situ. Untuk meminta belas kasihan Tuhan. Dan itu sangat menjengkelkan bagi Farisi dan ahli Taurat. Karena bagi mereka tidak boleh ada orang bicara tentang Taurat. Hanya mereka. Di saudara lihat Bapak Ibu Saudara, kehidupan orang-orang seperti ini paling berbahaya. Yohanes 8 ayat 4 berkata seorang perempuan. Mereka menempatkan seorang perempuan. Rabi, orang ini tertangkap basah ketika dia sedang berbuat zina. Kita tidak temukan, Alkitab tidak mencatat bahwa namanya siapa, identitas perempuan itu tidak pernah kita ketahui. Cuma bilang perempuan. Dan kalau dia wanita yang sudah menikah dan mempunyai suami, dia harus dihukum mati. Itu berdasarkan Imamat 20 ayat 10. Kalau sudah menikah harus hukuman mati buat dia. Tetapi dia tidak akan mati sendiri, melainkan bersama dengan lelaki teman zinanya itu. Mereka berdua harus mati sesuai dengan Taurat Tuhan. Jadi kalau berzina, dua-dua mati. Hukuman mati bagi mereka. Persoalannya saudara, di mana laki-laki itu? Kalau dua berzina, kenapa pemungut cukai dan ahli Taurat tidak tampilkan mereka berdua bersama-sama? Karena kan kedapatan berzina. Betul Bapak Ibu? Jadi persoalannya laki-laki itu di mana sampai cuma bawa wanita ini? Mungkin dia larikan diri. Atau barangkali ini rencana jahat dari pihak ahli Taurat dan orang-orang Farisi sebagai perangkap untuk menjebak Yesus. Mungkin juga mereka sedang memaksa Yesus untuk melanggar hukum Taurat atau hukum Romawi yang sedang bertentangan dalam melaksanakan hukuman mati. Jadi saudara lihat orang-orang Farisi ini sangat jahat saudara. Betul Bapak Ibu? Jahat. Kalau mau bawa harus bawa dua-dua, laki-laki dan perempuan yang berzina nih, berselingkuh nih, harus bawa. Bukan bawa satu saja, halo? Dua-dua saudara. Betul Bapak Ibu? Lihat orang-orang Farisi yang menamakan diri petinggi-petinggi. Pemuka-pemuka agama yang belajar Taurat siang hari malam. Menghafalnya, tapi tidak melakukannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melempari si pendosa dengan batu sampai mati adalah kebenaran sesuai hukum Taurat. Tetapi hal semacam itu pada saat itu sudah tidak sesuai dengan hukum Romawi.
Jadi Tuhan Yesus mengerti bahwa mereka hendak menghakimi perempuan itu karena perbuatan moralitasnya. Ada juga orang berdosa. Betul Bapak Ibu? Tuhan menurut hukum ketong, dia harus mati Tuhan. Tuhan bilang kamu yang badisai, kamu salah, kamu berdosa. Jadi ini orang Farisi rasa diri benar. Hanya bisa melihat dirinya saja, menilai dirinya. Lalu menilai kekurangan dan kesalahan orang lain. Kemudian menghakimi Bapak Ibu. Jadi hati-hati yang kita rasa kita diri benar. Amin. Kita suka benarkan diri. Itu Farisi saudara, roh Farisi. Suka benarkan diri. Dan cari kesalahan buat orang. Jadi Bapak Ibu, Yesus tidak mau terjebak dengan kehebohan yang mereka buat. Heboh sana sini, heboh sana sini. Kan saudara bayangkan banyak orang. Kemudian 2 orang, 1 orang pesinan datang berlutut di situ. Lalu ahli-ahli Taurat kata, Yesus menurut hukum Musa harus dilempari sampai mati. Hukuman mati buat dia. Lalu bayangkan semua rakyat yang datang untuk mendengar Yesus berkhotbah. Semua itu menarik perhatian massa saudara. Dan semua orang ada di situ. Menunggu apa yang Yesus mau buat. Jadi manusia-manusia ini sengaja mempermalukan Yesus. Orang kalau hati jahat selalu niat permalukan orang saudara. Saya harap Anda tidak demikian. Jadi karena situasinya sudah heboh, sudah kacau. Yesus meredam suasana dengan membungkus membungkuk dan menulis di tanah. Jadi Yesus yang jawab dong, Yesus bungkuk. Lalu mulai menulis. Saudara kata hadapi orang-orang begitu, kata harus tenang saja. Amin. Kata saya bisa boleh balas dong. Tenang saja. Jadi waktu Yesus bungkuk lalu menulis di tanah, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi tidak puas dengan tindakan yang Yesus lakukan. Mereka mau katakan Yesus ngomong gitu. Jangan menulis, jangan membungkuk, jangan menulis. Jawab, ketua punya pertanyaan, menurut engkau bagaimana? Jadi ketika mereka terus memperkeruh suasana dengan terus menerus bertanya kepada Yesus, agar Yesus memberikan jawaban atas masalah ini. Kita baca ayat 6 tadi, Yesus membungkuk. Yesus membungkuk Bapak Ibu Saudara. Saudara tahu arti kata membungkuk? Membungkuk artinya sikap merendahkan diri. Sikap hormat. Sekalipun dia itu Tuhan, dia Allah. Tapi dia menunjukkan penghormatan per pemuka-pemuka agama yang kejahatan. Bapak Ibu diberkati. Saudara, iya betul ya Tuhan kok bisa merendahkan diri di hadapan orang-orang kejahatan. Supaya suasana itu jangan kacau. Suasana itu jangan heboh. Supaya Yesus tidak emosi. Yesus tenang saja bungkuk. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tadi pagi saya bilang begini, Tuhan kenapa sampai Tuhan bungkuk? Tadi pagi saudara, saya bangun jam 4. Jadi saya bilang Tuhan kenapa lalu Tuhan bungkuk begini? Apakah Tuhan tidak bisa berdiri saja? Kenapa sampai Tuhan membungkuk? Saudara, Tuhan kasih saya pewahyuan. Tuhan bilang, beta mau tunjukkan pada dong Farisi ahli Taurat. Sekalipun beta nih Tuhan. Tapi beta rendahkan diri sebagai seorang hamba. Sebagai seorang pelayan. Beta nih Tuhan. Itu yang Tuhan bilang buat beta tadi pagi saudara. Yesus mau menunjukkan kepada Farisi dan ahli Taurat bahwa sekalipun dia adalah Tuhan, tetapi dia telah merendahkan dirinya menjadi seorang hamba, menjadi seorang pelayan. Katakan amin. Sekalipun dia itu Tuhan, tapi dia telah menunjukkan sikap hormat kepada otoritas yang ada di atasnya, yaitu Bapaknya. Amin, katakan amin. Jangan jalan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu yang Tuhan bilang buat beta di pagi saudara. Aku Tuhan, tapi aku rendahkan diriku sebagai pelayan. Aku rendahkan diriku sebagai hamba. Aku menunjukkan sikap hormat kepada otoritas yang ada di atasku, yaitu Bapakku. Dengan jalan aku taat, bahkan sampai aku mati di kayu salib dalam ketaatan.
Bapak Ibu diberkati. Ya, dia Tuhan loh Bapak Ibu. Dia itu Allah. Tapi rendahkan dirinya. Sebagai pelayan yang melayani. Sebagai hamba yang tidak punya harga diri. Sebagai hamba yang hak-haknya tidak diperhitungkan. Jadi simbol dari tindakan Yesus membungkuk dan menulis di tanah. Yang pertama, Yesus mau menunjukkan kepada Farisi dan ahli Taurat bahwa sekalipun dia Tuhan, tetapi dia telah merendahkan diri sebagai seorang pelayan. Katakan wow. Lah kalau Yesus jadi pelayan, lah kau jadi bos. Halo? Kau jadi pelayan saudara, itu teladan. Ya pelayan itu diinjak-injak. Kita punya hak tidak ada. Jadi kalau orang mau bilang apa sama kita, ya memang kita hamba. Kita ini keset kaki yang diinjak-injak karena kita ini hamba, kita pelayan. Amin. Kita tidak bisa untuk membenarkan diri kita atau mempertahankan harga diri kita. Katakan harga diri mati dalam nama Yesus. Orang suka pertahankan harga diri itu orang sombong, saudara. Aku menunjukkan diriku sebagai seorang pelayan, sebagai seorang hamba yang melayani umat. Bukan seperti kamu yang melayani tapi dengan tujuan yang tidak benar. Supaya engkau dipuji-puji. Yang kedua, simbol dari tindakan Yesus membungkuk. Tuhan tadi pagi bicara buat beta. Yesus mau menunjukkan kepada Farisi dan ahli Taurat bahwa penghormatan dan pujian itu hanya ditujukan kepada Bapa di surga. Katakan amin. Yesus mau bilang penghormatan dan pujian itu untuk Bapa di surga, bukan untuk kamu. Betul Bapak Ibu? Saudara luar biasa. Supaya aku tahu, kamu tahu, aku rendahkan diriku. Aku guru, aku Tuhan tapi aku melayani, tidak punya harga, ditolak, disakiti, dilukai kamu. Aku sebagai Tuhan tapi aku menghormati otoritas yang ada di atas. Penghormatan dan pujian itu ditujukan untuk Bapa di surga. Saudara kalau berhasil dan sukses, ingat, pujian itu untuk Tuhan, bukan untuk kamu. Amin. Selalu katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Gitu. Jangan lupa kata itu. Karena pujian itu untuk Tuhan, bukan untuk kita. Yesus berkata kepada mereka, kamu suka semua orang memuji kamu. Dia bilang, kamu Farisi dan ahli Taurat, celakalah kamu. Kamu suka semua orang memuji kamu. Celakalah kamu. Makanya kalau orang puji lebih itu toh, saudara jangan terlalu lebih. Kalau orang satu kata perbeta cukup. Kalau sudah lebih, saudara, beta hati sudah naik, minta maaf dari saudara. Karena itu tidak benar. Jangan saudara haus pujian. Hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, jangan haus pujian. Anda sebagai tim present worship, Aser, pendoa, peribut kota, PKS, jangan haus pujian. Ingat, beta ini hamba. Bukan dipuji-puji, karena pujian itu buat Tuhan. Penghormatan itu untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saudara, setiap kali kalau saya mau duduk di hadapan Tuhan, itu Tuhan yang bawa beta dari beta rumah nih ke gereja. Dari kursi depan di dalam gereja, Tuhan bawa beta naik di sini nih di altar. Di belakang mimbar beta berdiri. Tuhan yang pilih beta. Jadi tidak ada yang beta sombongkan. Beta mau sombongnya apa Bapak? Beta cuma bangga punya Tuhan Yesus. Tidak ada yang bisa dibanggakan saudara. Saudara hidup tuh kasih karunia. Punya keluarga yang sehat kasih karunia. Diberkati kasih karunia. Sukses dipromosikan dapat beasiswa. Mau pergi ke Belanda, mau pergi ke luar negeri Amerika. Itu semua karena Tuhan Allah. Amin. Yang mau ke Belanda bilang amin. Amin sengkuat tuh. Coba bilang amin kuat-kuat. Amin. Puji Tuhan. Dia itu bilang kamu suka menerima penghormatan di pasar, di tempat-tempat umum. Hei Farisi dan ahli Taurat, celakalah kamu. Itu dicatat dalam Lukas.
11 ayat 43. Kamu suka menerima penghormatan di pasar-pasar, di tempat-tempat umum. Kamu suka orang puji kamu. Kamu suka orang senang dengan kamu. Kamu suka orang memuji-muji kamu. Itu haus pujian, saudara. Orang yang puji juga yang masalah. Jadi hamba-hamba Tuhan semua para pelayan mulai dari altar nih dengar. Orang yang puji juga yang masalah. Kalau dong orang puji katong saya dapatkan dari Tuhan naik. Betul Bapak Ibu? Wah bilang di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang. Hai orang Farisi dan ahli Taurat. Tetapi di sebelah dalammu kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Kamu seperti kuburan yang dilapur putih. Sebelah luar memang bersih. Tapi sebelah dalam penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Saudara Tuhan bicara buat kita keras. Di pagi hari ini. Termasuk untuk saya. Bahwa penghormatan itu untuk Tuhan. Pujian itu untuk Tuhan. Saya diberkati buat mau pengkhotbah. Puji Tuhan. Itu bukan saya saudara yang berbicara. Tuhan Allah berbicara. Ini Tuhan Allah berbicara pada beta tadi pagi saudara. Pewahyuan. Simbol dari bagaimana Tuhan membungkukkan diri. Itu Tuhan bicara secara langsung buat beta. Jadi Tuhan ingatkan kata semua. Jangan di luar orang lihat benar. Tapi hatimu penuh dengan tulang belulang. Kebencian, sakit hati, pahit hati, luka hati. Emosi, amarah. Dendam sampai mau mati pun bilang mayat yang lihat. Bapak Ibu diberkati. Dan yang ketiga Yesus bicara buat beta tadi pagi. Yesus mau menunjukkan buat Farisi dan ahli Taurat. Bahwa manusia itu tidak sempurna. Katakan tidak sempurna. Bapak ibu saudara saya tidak sempurna. Katakan amin. Yang sempurna itu Tuhan. Itu yang tadi Tuhan bilang berbeda. Tuhan bilang hei Farisi ahli Taurat. Kamu itu tidak sempurna. Yang sempurna itu cuma Bapa di surga. Usiamu akan lanjut. Dan engkau akan berjalan bungkuk, membungkuk. Saudara lihat orang-orang tua kan ada sudah usia lanjut, ada juga yang berjalan bungkuk. Tuhan mau bilang, oh saya begini, tapi satu saat saya akan jadi tua, membungkuk. Gitu. Jadi saya mau bangga apa di muka bumi nih? Seperti itu. Artinya jangan Anda hakimi orang lain, karena Anda juga tidak sempurna. Katakan amin. Jemaat dari hidup Ambon jangan hakimi orang. Karena Anda juga tidak benar. Amin. Anda tidak sempurna. Kita semua ini yang sempurna saudara. Yang sempurna itu Tuhan. Itu yang 3 hal yang Tuhan bicara buat beta tadi pagi. Jadi bukan ditujukan untuk satu pribadi. Tapi bagi kita semua. Bapak Ibu diberkati. Ya, Yesus menulis dengan jari. Yesus membungkus, selesai membungkus, kemudian tulis dengan jari. Yesus sedang menunjukkan bahwa Yesus itu Allah. Hei Yesus, menurut hukum Musa. Mereka mau ajarkan Yesus tentang hukum Musa. Lalu firman Tuhan di dalam Keluaran 31 ayat 18. Dan Tuhan memberikan kepada Musa. Setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai. Kedua loh hukum Allah, loh batu. Yang ditulisi oleh jari Allah. Tuhan mau bilang kamu pun hukum Musa tuh. Beta yang tulis dan beta pun jari nih. Lalu beta kasih gambar Musa untuk ajak kamu pun tete nenek moyang. Itu seperti itu saudara. Beta yang kasih akan di Gunung Sinai. Berbahagialah orang yang mau naik Gunung Sinai. Beta yang tulis akang, beta yang tulis akang, beta kasih akang belum punya tete nenek moyang. Untuk ajar. Saudara lihat begitu sombongnya sehingga dia mau ajar Yesus. Seperti dia tahu. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Yesus adalah Allah sendiri. Yesus mau menunjukkan buat mereka, lihat, akulah Allah yang telah menulis hukum-hukum itu dengan jariku, dengan tanganku. Hukum ini menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sangat berdosa. Aku yang tulis itu Farisi ahli Taurat, jangan kamu sombong. Mungkin seperti itu. Apa Ibu diberkati?
Jadi saudara lihat orang-orang Farisi ini rasa diri hebat. Anggap remeh orang. Yang dianggap remeh ini Tuhan. Ayat 7 kita lihat ayat 7. Barang siapa. Dan ketika mereka terus menerus bertanya kepada Yesus. Yesus berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa. Hendaklah yang pertama melemparkan batu itu kepada perempuan itu. Jadi dalam kasus ini kita melihat bahwa Yesus tidak melakukan satupun dari dua hukum itu. Baik itu hukum Taurat maupun juga hukum Romawi. Hukum Taurat maupun hukum Romawi, Tuhan Yesus tidak menyalahkan. Tuhan Yesus mengalahkan tantangan kepada orang-orang ingin menjebaknya. Tuhan Yesus membawa persoalan itu ke dalam hati nurani mereka. Ia mengubah kaidah hukum menjadi kaidah moral. Ayat 9 bilang, coba di antara dong. Siapa yang pernah buat dosa, lempar batu ke muka. Kan menurut hukum Taurat toh harus dilempar toh. Nah, sudah sini. Siapa di antara dong yang rasa diri yang berdosa, lempar dia. Lalu Tuhan Yesus kembali menulis lagi. Firman Tuhan bilang mulai dari yang tua. Yang tua lihat Yesus ada tulis, yang tua berjalan. Saudara tanya Tuhan, kenapa kok yang tua? Kenapa saya serempak berjalan? Kenapa yang tua? Supaya itu jadi pelajaran para orang tua yang ada di hidup Ambon nih. Lalu jadi contoh para anak-anak. Amin. Jangan anak-anak sampai di surga, orang tua ada masih di bumi. Anak-anak bangun mesbah di rumah, orang tua ada tinggal tidur terus. Makanya jahiran anak-anak kecil di bawah, bibit-bibit unggul yang ada di bawah tuh. Kalau orang tua sedih, mama mau sedih. Mama menangis. Mama beta berdoa per mama Seharusnya orang tua ajar anak-anak. Tapi ini anak-anak ajar orang tua. Karena orang tua sudah di muka bumi lama tahun-tahun. 30, 40, 50, 60, 70 tahun. Tapi kalau gue sama bayi-bayi yang kasih doa terus. Ya tuh satu anak tuh dia tante mau pergi pelayanan. Berdoa dulu, berdoa. Tante mau pergi pelayanan, dia berdiri situ rabas, walaupun itu anak 3 tahun, walaupun bicara sembahyang. Yesus, stop, hujan, stop. Yesus, Yesus, stop, hujan, stop. Atau tepuk tangan pada anak nanti dulu. Jadi jangan coba Bapak Ibu Saudara. Saudara coba bilang kiri kanan, sahabat pun anak tuh Atau ibu berkata, mama, beta di betapa itu anak bakal lain dari rumah. Beta pun anak datang bilang, mama stop juga mama. Orang gekari air hidup itu sebenarnya bakal lain. Berbahagialah anak itu. Contoh pertama Pak anak itu dulu. Dia bagus saleh. Dia ada di sini tapi sama kalian, dia pun nama. Dia gagah. Selamat Nenyong. Tuhan pakai OSK bangsa-bangsa. Setelah selesai kuliah, selesai. Coba lihat tuh. Mama orang gekari air hidup saya pernah bakal lain. Mama jangan bakal lain. Dia belum ada lama di gereja. Dia anak-anak tuh ajar orang tua. Mama udah tidur anak tuh. Haleluya. Satu anak lagi yang kecil ini umur 22 tahun, 3 tahun. Dia loh orang-orang sudah datang ibadah di home church, dia pun rumah. Dia tanya dia, mana mami? Ada di kamar. Mami, itu orang-orang saudara beribadah tuh. Keluar sana mau ibadah. Saudara, siapa yang ajar anak-anak begitu, saudara? Ini pun opa ada di jalan, saudara. Dia berteriak, papi, ibadah. Tuhan, saudara, aduh, betul sama cubi-cubi dong, saudara. Betul sama makan dong begitu kayak dong pintar lawan, saudara. Dia naik, dia punya teras itu berteriak, papi, ibadah. Dia papi belum datang kemarin, ibadah. Dia kasih ingat dia pun opa namanya opa papi. Itu luar biasa saudara, saya bilang Tuhan betapa kagum nih anak-anak ini. Pengajaran di gereja ini luar biasa. Dangke kakak ini dan tim gereja anak. Wah, tepuk tangan dulu buat mereka. Tuhan paling baik Bapak Ibu Saudara. Itu baru segelintir anak-anak. Yang lain-lain lagi kita yang tahu lagi. Masih banyak sebenarnya. Tapi kalau nanti dibilang habis waktu.
Iya, Bapak Ibu diberkati, amin. Ya, Yohanes 8 ayat 11. Yesus tidak menghukum. Ya, kita baca ayat 11 dulu. Jawab Yesus, tidak ada. Ya, jawab Yesus. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Waktu Yesus tanya dia. Lalu kata Yesus, aku pun tidak hukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang. Yesus bilang, beta yang hukum selai. Jadi Yesus mau menunjukkan buat mereka. Ya, ayat Yesus tidak menghukum perempuan tersebut, tetapi memberinya kesempatan untuk memperbaiki kehidupan yang berdosa. Kata-kata Yesus, aku tidak menghukum engkau. Jadi Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang orang bilang begini, di gereja. Kalau kita bilang jangan begitu, Yesus juga ampuni katong. Yesus juga ampuni katong. Lalu gembala homse saya ampuni katong, gembala sida saya ampuni, Yesus juga ampuni. Saudara dengar. Penghukuman kepada orang di luar jemaat, luar gereja belum bertobat berbeda dengan yang ada dalam gereja. Karena Anda sudah tua di gereja, katakan amin. Maaf, maksudnya sudah lama di gereja. Sudah makan garam dalam gereja. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kata-kata Yesus tidak menghukum engkau tidak boleh digunakan sebagai peluang untuk tidak menghukum orang-orang dalam gereja. Atau menganggap remeh dosa yang terjadi dalam gereja Bapak Ibu. Sikap gereja terhadap orang berdosa di luar gereja yang belum bertobat. Di kehidupan berdosa mereka belum kenal kebenaran. Dan sikap gereja bagi mereka yang sudah bertobat, sudah mengenal kebenaran. Dan ada di gereja tetapi tetap hidup berdosa, itu berbeda saudara. Kita mengajarkan bahwa dosa yang dilakukan oleh mereka dalam gereja tidak boleh dibiarkan. Itu harus ditegur dengan keras. Dan disingkapkan dosa itu. 1 Korintus 5 ayat 12 sampai 13. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Kita tidak punya wewenang saudara. Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada dalam jemaat? 13. Mereka berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah mereka yang melakukan kejahatan tengah-tengah kamu. Jadi kalau di gereja Anda terus buat jahat, buat dosa. Rasulullah bilang usir orang dari gereja. Supaya jangan tidak bikin masalah di gereja. Tidak mau berubah. Bikin dosa yang sama terus. Pindah sana supaya jangan dia menghalangi. Makanya saudara yang kakak minta maaf. Untuk komsel-komsel yang baru sekarang ini tidak boleh bergabung dengan komsel-komsel yang lama. PKS dengar. Kalau ada orang baru masuk di tempat Anda punya home cell. Selesai ini Anda keluarkan mereka. Orang lama tidak boleh bertumbuh sama dengan orang baru. Itu mempengaruhi pertumbuhan mereka. Mereka harus dipisahkan. Karena orang baru ini butuh susu seperti perempuan ini nih. Dia butuh kasih sayang, butuh perhatian, butuh kesabaran untuk kita bimbing dia. Sampai mengenal Tuhan Allah. Tetapi Anda sudah lama dari Roh Kudus sampai di perguruan tinggi nih. Anda harus tersendiri. Anda pun makanan itu makanan dewasa. Kasbi rabus, pisang rabus, gayang. Dan juga apa lagi tuh. Segala tete benge, kanari dan segala macam hal. Tetapi orang-orang yang baru ini kita harus kasih makan dia susu. Pompa dia dengan susu supaya dia bertumbuh dengan baik. Amin. Jadi boleh kasar-kasar perdorang. Amin. Gembala-gembala komsel. Orang kok baru Anda hantam dia. Usir kejahatan. Jangan begitu. Beda saudara. Dia baru ada di gereja. Baru di gereja. Anda pisahkan dia. Anda ajar dia bye-bye. Katakan bye-bye buat dia. Bahwa kalau Anda berdosa hukumannya baik. Pelan-pelan. Jangan Anda mau sama dia dengan orang yang lama di gereja. Anda hantam putus mati. Berdosa mati masuk neraka. Jangan seperti gitu saudara. Kan dia masih baru. Amin. Ini khusus untuk pengajar-pengajar yang ada di gereja ini. Katakan amin. Hamba-hamba Tuhan dengar. Gitu. Amin. Ya, jadi bukan berarti Anda yang sudah lama di gereja coba perhatikan kalau jam home sale itu home sale. Saudara bayangkan ini kami hamba Tuhan ada berapa nih? Selesai kantor jam 5 katong pulang. Istirahat 1 jam. Pergilah ini saudara. Saudara pulang kantor, pulang berbisnis, pulang studi. Saudara tetap di rumah. Itu sudah capek. Tapi hamba-hamba Tuhan ini istirahat mungkin 1 jam sudah mengunjungi saudara untuk belajar. Kasih ajar saudara. Jadi tolong supaya kalau kami datang di komsel datanglah. Katakan amin. Amin tapi saya bikin akang. Jadi hormati itu pemimpin-pemimpin, gembala-gembala homsel yang mengajar Bapak Ibu Saudara. Tapi ingat sekali lagi kalau yang masih baru, jangan Anda bertindak keras untuk mereka. Jangan keluar kata-kata menyakiti mereka, karena mereka itu masih baru. Katakan amin. Ya, kita lihat ayat 11, Yesus berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa mulai dari sekarang. Tuhan bilang pergi, beta ampuni ose, pergi sudah.
Dan jangan buat dosa lagi mulai dari sekarang. Wow, puji Tuhan. Jadi ingat untuk jemaat-jemaat yang suka bilang katong, bilang mama gembala tuh Tuhan saya ampuni katong. Gua antu saya mau ampuni katong. Itu salah saudara. Sebelum saudara minta maaf, kita suka ampuni saudara. Saat itu juga, karena kita suka memaafkan. Kita sudah maafkan saudara. Sebelum saya mau minta maaf, saya sudah maafkan saudara. Karena saya mengerti saudara. Bapak Ibu diberkati. Ya, jadi bilang pergi, jangan buat dosa mulai sekarang. Jangan bikin dosa itulah. Kalau suka kalah yang orang, Tuhan Allah so ampuni, jangan orang. Maksudnya begitu. Kalau dulu pancuri, maka sekarang janganlah. Itu sebenarnya perempuan ini yang dirajam dengan batu sampai mati. Betul Bapak Ibu? Tapi Tuhan bilang, pergi sudah, jangan saya buat akan ulang lagi. Karena menurut hukum Taurat, saya harus dirajam dengan batu sampai mati. Itu cuma beta sayang beta mengampuni karena saya belum tahu kebenaran seperti Farisi dan ahli Taurat itu. Saya sekarang baru tahu bahwa itu dosa. Makanya begitu Bapak Ibu. Jadi jangan bilang, tentu saya mengampuni beta. Jangan seperti itu, tidak pantas saudara. Ini gembala Homsel ini, gembala Homsel. Tolong doakan gembala Homsel. Mereka juga manusia biasa Bapak Ibu. Amin. Anda berdoa untuk gembala Homsel, Anda bicara gembala Homsel. Anda berdoa untuk gembala sidang, Anda menjelekkan gembala sidang, sama aja bohong. Tapi di sini tidak ada Bapak Ibu sudah tempat lain saya. Semua katakan wow. Berarti jemaat luar biasa. Jadi betapa besar kasih Allah untuk wanita ini. Sekalipun dia jahat tapi Tuhan mengasihinya. Tuhan mau dia bertobat sehingga dia tetap hidup. Yesaya 33 ayat 11 berkata, Yesaya 33 ayat 11. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan. Wanita ini jahat, tapi Tuhan semua dia mati. Tuhan mau dia bertobat. Sehingga dia mengalami kehidupan. Tuhan kehendaki supaya orang berdosa, orang jahat bertobat. Jadi karena dalam gereja ini selalu saya buat dosa. Tidak tahu kebenaran, Anda sudah dengar firman Tuhan pagi ini. Bertobatlah dari kehidupan Anda yang berdosa. Tuhan tidak ingin kita binasa. Amin Bapak Ibu, karena Tuhan mengasihi kita. Yohanes 3 ayat 16. Istri, suami-suami, jangan pukul suami, istri-istri lain, jangan memaki dong lain. Stop sudah kalau sudah dengar firman ini. Amin Bapak-Bapak. Jangan maki, Anda punya istri lagi. Katakan amin Bapak-Bapak. Nah, semua sedikit saja karena saya masih memaki. Jangan maki istri Anda, katakan amin. Jangan pukul istri Anda, katakan amin. Ya, hormati istri Anda. Hargai dia. Dia pantas untuk mendapatkan penghormatan. Amin. Yang kuat bilang amin. Nanti pulang bikin akang lain kembali. Ya, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Maksud Tuhan, pergi jangan saya bikin akang lagi. Jangan ulang akang lagi. Karena saya sudah tahu kalau saya ulang akang, saya akan menderita seumur saya punya hidup. Dirajam dengan batu, dilempari batu. Hukuman mati itu sampai mati saya menderita. Jadi jangan bikin akang lagi mulai sekarang. Karena beta sudah ampuni, saya jangan buat akang lagi. Amin ibu-ibu bapak. Kalau Tuhan sudah ampuni kita atas sebuah kesalahan. Entah kita berzina, entah kita berselingkuh, entah kita pornografi, entah kita bohong, entah kita sakit hati, dendam, kebencian. Kalau Tuhan sudah ampuni, maka selesai sudah, jangan simpan kesalahan di hati orang. Amin. Minta maaf sama anak-anak Anda. Bisa kasih Bapak Ibu? Bisa kasih? Susah ya? Bisa minta maaf? Istri-istri bisa minta maaf sama suami? Suami-suami bisa minta maaf sama istri? Sini saja akan palang, di atas yang ada. Suami-suami bisa minta maaf sama istri? Puji Tuhan, kata tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Iya, jadi Tuhan bilang pergilah dan jangan berbuat dosa mulai dari sekarang ini. Sekarang waktu ini yang saya sudah bebas nih, karena beta bebaskan. Saya selamatkan saya. Jangan saya buat dosa itu lagi. Jangan saya berzina lagi. Jadi ibu-ibu bapak-bapak yang masih dalam persinahan, jangan bikin persinahan tuh lagi. Hari ini sudah dengar nih, kalau tetap bikin akal maka penderitaan seumur hidup. Ibu-ibu juga begitu. Kalau masih tetap hidup dalam persinahan, maka seumur hidup kau akan menderita. Dan semua yang percaya katakan amin. Bapak Ibu kita ada di hadirat Tuhan.